Dengan bendera One Piece itu memberi warning sebenarnya ke penduduk Indonesia, ke masyarakat dunia, memberi warning. Hati-hati, kata Allah. Sebenarnya sih gitu kalau kita bisa simpulkan. Hati-hati, sebentar lagi akan terjadi peristiwa besar nanti yang harus memakan banyak korban. Itu warning dari Allah sebenarnya kalau kita mau berpikir dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Malam ini bagi panjenengan dulur-dulur yang lagi dalam keadaan gak enak badan atau lagi dalam keadaan susah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sebelumnya, malam ini kami akan mengupas suatu fenomena atau kejadian yang akhir-akhir ini terjadi di lingkup atau di negara kita. Jadi apa yang terjadi tentang keadaan hari ini yang mungkin disebabkan alam atau manusia pada umumnya itu mengandung dua makna, mengandung dua dimensi. Contoh fenomena Son Horeg yang terjadi kemarin sebenarnya selain dari kontroversinya punya makna di dalamnya yang sebenarnya kita harus kupas, tapi nggak malam inilah. Kita kupas di malam berikutnya. Jadi malam ini kita ke arah bendera One Piece yang disandingkan atau One Piece itu dikibarkan di bawah sangsaka merah putih. Jadi makna atau maksud dari orang-orang tersebut kan macam-macam maksudnya. Terus pertanyaanmu tadi ya gimana tentang One Piece? Dan sekarang banyak ya orang-orang itu pada masang bendera One Piece di bawah bendera merah putih. Itu maksudnya apa? Apakah mereka itu kecewa atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah sekarang? Atau di bawah merah putih, kadang dibawa di truk-truk ya. Iya. Kalau ranah mereka kecewa atau enggak, terus tentang itu hukumnya gimana berdasarkan pemerintahan kita, berdasarkan sosiolog atau ahli hukum itu bukan ranah kita. Jadi kita nggak bahas ke kehidupan saat ini. Atau apa yang kelihatan itu bukan ranah kita yang membahas. Biarlah para ahli itu yang membahas. Jadi di kesempatan ini, sampai apa ajak ngaji atau membahas sesuatu yang berkaitan dengan One Piece itu. Ini kan di dunia nyata kita. Kita maknai ganda nanti. Sebenarnya ada sesuatu yang bareng dengan peristiwa One Piece ini yang mohon maaf dari sahabat-sahabat atau teman-teman spiritual, teman-teman sufi, pasti beliau banyak yang tahu. Cuman mohon maaf bagi sahabat-sahabat, ini saya ungkap duluan. Panjenengan nanti kalau ada yang enggak cocok atau beda dengan pendapat saya, nanti tolong komen. Jadi apapun kritik dan saran panjenengan akan saya terima nanti. Gini, sebenarnya peristiwa One Piece ini ada bebarengan dengan peristiwa alam yang nggak kelihatan. Ada makhluk-makhluk Allah yang dalam satu komando untuk saat ini. Itu mereka bergerilya sebenarnya. Gerilya itu ketika Papa lihat tuh hampir sama dengan sesuatu yang ada atau maksud dari bendera One Piece yang ada di sangsaka merah putih. Kita kaji satu-satu. Inspirasi bendera One Piece adalah dari Jolly Roger atau bajak laut yang mereka punya tujuan akan persatuan, kebersamaan. Mereka nggak senang akan ketidakadilan, tapi bukan dimaksudkan dalam suatu negeri, tapi sifatnya mendunia kan gitu tuh. Dari bendera itu mereka punya harapan dan punya tujuan untuk memakmurkan suatu kaum atau suatu masa kan gitu. Ini sebenarnya nggak terjadi untuk Indonesia aja di mendunia. Jadi ketika Papa lihat pergerakannya, ada pergerakan semacam itu di bawah alam sadar manusia, di bawah kasat mata seseorang, ada mereka punya tujuan semacam itu. Tapi dia nggak lepas dari akidah dan tauhid. Dia nggak mau lari dari konsep merah putih sebagai bendera Indonesia, tapi ada juga makna yang lain. Merah putih itu melambangkan Nusantara. Nanti Nusantara harapan dari beliau-beliau yang bergerilya ini, Nusantara akan menguasai dunia.
Ada orang yang nggak kelihatan, yang bergerilya. Mereka standby di pos masing-masing untuk menyongsong sesuatu yang akan datang sebenarnya. Demi terciptanya Nusantara bersatu dan Nusantara mendunia. Dari kalangan siapa aja mereka? Bapak sebutkan satu persatu. Dari kalangan raja-raja Nusantara ada. Dari kalangan malaikat ada. Dari bangsa jin ada. Banyak lah. Dari roh-roh terdahulu itu ada. Mereka sebenarnya melakukan gerilya. Mereka sudah di posnya masing-masing. Demi terciptanya Nusantara yang maju. Di bawah kendali siapa beliau? Saya yakin beliau di bawah kendali Satrio Piningit atau Imam Mahdi itu. Dia adalah pasukan-pasukan dari Satrio Piningit yang sudah bergerilya. Itu makna pertama. Makna kedua, di bendera One Piece itu sendiri kan terdapat gambar tengkorak dan tulang belulang. Maknanya apa? Kalau tulang belulang dan tengkorak itu? Maknanya kan sesuatu yang mengerikan. Itu korban. Korban yang banyak nanti. Jadi mereka setelah bergerilya nanti ya kemungkinan dalam waktu dekat akan terjadi semacam itu. Bukan dari gejolak yang manusia-manusia itu timbulkan, enggak. Orang-orang yang ada saat ini hanya sebagai simbol. Jadi sebelum terciptanya Nusantara, terciptanya merah putih yang tinggi, itu diangkat dan mendunia, itu harus banyak korban. Seperti halnya di gambaran tadi. Untuk fenomena sekarang, orang mengatakan ini katanya sampai ada ya, dari sopir, dari apa yang mengibarkan One Piece karena nggak puas dengan pemerintahan. Mohon maaf, pemerintahan saat ini kemungkinan ada maksud gitu, ya silahkan. Tapi sebenarnya siapapun yang memimpin, itu kalau belum waktunya, keadilan tertata ya belum ada. Ganti pemimpin sewu ya sama aja. Waktunya kan belum. Jadi mereka-mereka itu merupakan simbol. Orang-orang yang masang dari bendera-bendera itu merupakan simbol dari sesuatu yang nggak nampak, sesuatu yang nggak kelihatan. Ada pergerakan alam sebenarnya di bawah alam sadar kita, di bawah yang kelihatan banyak. Bahkan yang masang bendera One Piece kalau kita hitung ya, di satu negara paling berapa orang sih? Paling jumlahnya ribuan, ratusan ribu. Kayaknya jutaan ya, enggak juga sih. Ini yang bergerak hari ini banyak deh orangnya, jutaan, makhluknya itu jutaan. Mereka sudah menunggu pos masing-masing di Nusantara itu. Jadi kesimpulannya ya mau nggak mau ya kita tunggu nanti hasilnya gimana. Itu atas komando Mahdi dan perintah Allah. Dengan bendera One Piece itu memberi warning sebenarnya ke penduduk Indonesia, ke masyarakat dunia, memberi warning. Hati-hati kata Allah. Sebenarnya sih gitu kalau kita bisa simpulkan. Hati-hati, sebentar lagi akan terjadi peristiwa besar nanti yang harus memakan banyak korban. Itu warning dari Allah sebenarnya kalau kita mau berpikir dalam. Terus untuk menanggulanginya gimana? Ya nggak bisa ditanggulangi. Sesuatu yang harus terjadi tetaplah terjadi. Perbanyaklah keimanan. Perteballah ketauhidan. Kalau kita beragama Islam, kita banyak mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ketauhidan apapun, silakan mendekat diri ke Sang Yang Widi, ke Sang Yang Wenang, ke Pencipta berdasarkan agamanya yang dianut masing-masing, silakan. Peristiwa ini kelihatannya sederhana. Peristiwa One Piece itu sebenarnya gini, ini simbol dari tentara mati. Tentara Satrio Piningit yang mulai gerak dan bergerilya. Mohon maaf untuk sahabat-sahabat yang tahu tentang dimensi lain, tahu dengan keadaan yang lain. Kami mohon maaf, saya lancang mengungkap ini. Apapun yang saya ungkap untuk kurang lebihnya atau kurang berkenan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Segala kesalahan punya manusia dan kebenaran hakiki punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.